Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, eh, channel belajar bareng Burhan. Kan ya, ini bisa tak namain Burhan Afsari Muktamar aja ya. Nama saya biar nama saya makin lama makin terkenal gitu. Nah teman-teman, pada video kali ini sharing dulu. Ini sharing aja kayak saya itu pakai iklan apa pada saat Ramadan ini dan nyesel nggak sih pakai itu gitu ya. Karena pas kemarin pada saat Ramadan ini pada bingung, banyak yang bingung tuh. Ramadan itu pakai apakah tetap pakai manual atau pakai GMV Max gitu. Pakai GMV Max. Nah, kalau yang udah sering nonton video saya pasti udah tahu kalau saya itu di Ramadan ini saya pasti pakai GMV Max gitu. Saya pasti pakai GMV Max. Nggak pakai manualnya gitu ya. Yang saya pakai adalah GMV Max. Mungkin beberapa orang takut ya, takut pada saat iklannya itu apakah nanti ada normalisasi, kemudian kalau ada terjadi pembelian borongan dan lain sebagainya gitu. Kalau saya sih viewsnya untuk jangka panjang aja, jadi tidak terlalu memperhatikan fluktuasi untuk daily banget kayak gitu tuh enggak. Jadi langsung jangka panjangnya seperti apa kayak gitu. Dan terbukti teman-teman di toko-toko yang saya pegang pun juga fine-fine aja gitu ya selama bulan Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ya kan. Ini emang target ruasnya emang di 5 ya, ruasnya ya biasa aja gitu ya. Kadang tinggi, kadang dia normalisasi ini pasti 33 sih. Ruasnya tinggi banget pasti 33 ya. Nah, pasti 33 tinggi banget. Dari berikutnya normalisasi karena saya yakin pun nanti ketika kena dengan manual pun juga sama aja gitu ya terjadi normalisasi. Emang ada orang yang ketika tiga-tiganya itu malah jelek kemudian hari biasanya bagus gitu kan jarang gitu ya. Biasanya memang pas eventnya bagus, hari biasanya ya normally standar-standar aja kayak gitu. Nah contoh yang lain, contoh toko lain kita juga ada misalkan ini juga bagus banget teman-teman. Ini juga bagus. Kita lihat juga ya untuk bagian untuk ngeheng bagian ini nih di bulan Januari nya di 200-an sekian, bulan Februarinya dia udah meningkat ya 51%, bulan Maret ini peningkatannya sampai 191% dan ini rekor ya, rekor ya kan, rekor tertinggi dia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah tahun lalu aja itu peaknya di Ramadan itu ya peaknya di Ramadan itu penjualannya di 380 juta, sedangkan tahun ini ini belum Maret aja belum selesai itu udah 583 juta hanya dengan GMV Max gitu ya, hanya dengan GMV Max. Karena dulu ini pakai manual teman-teman, ini dulu dikelola salah satu agensi yang dia ngegas pakai manual gitu. Kemudian saya lihat datanya nggak terlalu bagus gitu ya, nggak terlalu bagus. Kenapa nggak terlalu bagus? Karena sebelum-sebelumnya itu lihat di bulan-bulan sebelumnya itu nih konversinya 0,91 teman. Konversi 0,91 ini sama-sama ya, kita sama-sama November dan sebagainya 0,91. Kemudian di bulan Oktober itu cuma 1,01, kemudian di bulan Desember itu 0,94. Tapi semenjak di handle sama saya, dikelola sama saya, konversinya sampai 2,13. 2,13. Tidak ada penurunan harga teman-teman, tidak ada penurunan harga. Ini hanya masalah faktor pengiklanannya aja, teknik pengiklanannya aja. Oke, jadi perbedaannya gitu ya. Dulu manual kayak apa, sekarang yang GMV Max seperti apa, kelihatan jelas banget. Nah ini omsetnya pun juga kita bisa peak tertingginya sampai 583 juta. Tapi kayaknya ini karena ada ini ya, karena ada ini pun saya turunkan teman-teman. Hari ini saya turunkan. Jadi di bulan Maret ini di sini itu udah 600 juta gitu loh. Cuman karena memang kondisi stoknya itu sudah tidak memungkinkan, akhirnya di hari ini mulai hari ini kita batasin per harinya itu untuk iklannya hanya sampai 2 juta rupiah aja. Jadi ini iklannya udah stop. Makanya di sininya juga seluruh iklannya akan dijeda karena di saldo otomatisnya di sini sudah kita batasin 2 juta aja untuk satu harinya. Karena produknya udah nggak mumpuni. Orderannya udah nggak mumpuni ternyata ya, yang pemilik produknya. Ya ini sedangkan kelemahannya kayak gitu teman-teman. Kondisinya itu ketika dia
kita udah berhasil nge-push sistemnya, tapi kalau stoknya nggak mumpuni ya kita nggak bisa nge-push banget juga gitu ya, malah kita batasin gitu ya. Ini kalau nggak dibatasin aku yakin 1M tembus bulan Maret, karena ini posisi tanggal pertengahan aja itu di pendapatan iklan ya kan. Ini karena hari ini udah dibatasin ya, kalau nggak dibatasin pasti dapat ini 600 dan 600 juta ya kan. Maka kalau proyeksinya nanti sampai akhir bulan itu dia bisa 1M-an harusnya, 1M-an proyeksinya. Kalau misalkan nggak dibatasin, ini karena kondisinya udah dibatasin, kemungkinan mungkin nanti cuma di 700-800 juta aja. Karena emang kemampuan stoknya lagi di situ gitu ya. Ya kita juga nggak usah terlalu di itu banget gitu ya. Oke ya, itu bukti-buktinya. Toko-toko yang lain juga masih ada, yang lain di mana Mas, ada juga yang lain. Ya, kita coba lihat yang lain juga. Ini juga toko yang kemarin sempat saya pegang tapi sekarang udah itu karena stoknya habis teman-teman, jadi nggak bisa lagi. Stoknya habis soalnya. Jadi pas belum saya kelola itu kan ini kan ngelola kan di bulan Desember kan, bulan Desember, kemudian di bulan Januari, saya lupa Januari atau Februari ini, Januari kayaknya. Nah Januari udah peningkatan 61%, kemudian bulan Februari itu meningkat sampai 286 juta. Kemudian di bulan Maret dia udah nggak mampu, kan? Udah nggak mampu stoknya, akhirnya udah stop iklannya. Ini benar-benar udah stop, berarti karena nggak mampu stoknya, kita nggak bisa paksakan. Terus contoh yang lain juga, apa namanya? Ini juga. Kalau ini kita lihat, ini semuanya pakai JMV Max teman-teman. Ya, semuanya pakai JMV Max. Artinya saya menunjukkan bahwa JMV Max itu performanya bagus teman-teman. Jadi di bulan Januari 9 jutaan ya. Ini di tahun 2024 belum jalan tokonya. Tuh, masih penjualannya 0, baru bulan Desember kemarin aja itu penjualannya 100.000. Kemudian di bulan Januari dia udah dapat omset 9 juta. Saya pegang ini tuh pertengahan Februari kemarin. Pertengahan Februari jadi 10 juta dan boom di bulan Maretnya dia bisa ngepick spike-nya sampai 98 juta. Ini kenaikannya 40%. Artinya kalau dibilang GMV Max apakah nggak bisa untuk scale up? Bisa banget jawabannya teman-teman. Ya teman-teman jangan mau dengerin kata-kata yang tanpa riset, tanpa apa kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang karena banyak banget soalnya orang suka ngajar tapi tanpa riset, itu bahaya banget kalau dengerin. Dan kalau bilang GMV Max susah di scale up, itu berarti dia kurang riset. Dan hati-hati buat teman-teman juga mungkin yang suka sharing-sharing, alangkah baiknya kalau jenengan mau jadi sosok pengajar itu ada risetnya dulu gitu loh ya, sebelum disampaikan. Tapi kalau misalkan emang itu tanpa melalui riset, disampaikan aja gitu. Jadi ini cuman pengalaman aja atau mungkin menurut saya atau gimana lah gitu. Jadi ya teman-teman lebih wise aja, hati-hati ya kan, atau bisa gitu ya. Ini buktinya banyak banget yang bisa di scale up sampai 4000% tadi kenaikannya. Kemudian ada juga yang lain juga kenaikannya sampai berapa ini performa toko juga pakai GMV Max bagus ya. Kalau saya lihatnya growth-nya aja teman-teman, dari 51 di bulan Februari, saya pegang dari Februari, dari awal Januari saya pegang, Februari naik 51, bulan Maretnya itu naik 119 juta ya, bagus ya, naiknya sampai 434% gitu ya. Jadi nggak masalah kalau hari ini spike, besoknya agak turun gitu kan ya, tapi selama secara keseluruhan bisnisnya itu growth gitu. Secara keseluruhan bisnisnya itu growth. Jangan melihatnya daily. Kalau jangan melihatnya daily, hari ini saya dapat order spike tinggi banget gitu, ya kan, terus nanti besoknya pasti turun gitu loh. Emang karakteristik iklan kayak gitu, nggak cuma GMV Max ya. Sepengalaman saya pada saat saya riset manual pun juga kayak gitu terjadi. Yang kita lihat itu adalah jangka panjang, bulanannya, year monthly-nya gimana. Kalau monthly-nya dia growth 400%, bahkan tadi ada yang 4.000 sampai 4.000%, 200%, why not gitu loh? Why not? Gitu. Kenapa enggak? Yang kita cari adalah growth jangka panjangnya gitu. Kita kan nggak niat untuk bisnisnya ini cuma jangka pendek, maunya jangka panjang gitu. Ya itulah hasilnya teman-teman kemarin, bagaimana performa iklan-iklan GMV Max pada saat di bulan Ramadan. Ya lumayan bagus lah ya. Dan kita coba akan perhatikan, yuk kita perhatikan lagi di salah satu tokonya.
Apakah benar ada spike? Apakah benar ada itu dan kita juga perhatikan juga apakah benar sih jam 12 malam itu habis duluan? Gitu. Coba kita cek ya. Oke, ini contoh hari ini. Jam 12 malam, oh di biaya ya. Biayanya enggak sih, enggak spek-spek banget ya, standar. Kemudian ini malah speknya di jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya gitu ya. Tapi ini secara umum ini ruasnya kurang bagus. Secara umum ruasnya kurang. Tapi kan hari ini belum selesai ya. Nanti kita lihat hari-hari berikutnya. Nah, tapi kita lihat untuk hari-hari yang nah ini biasanya kayak gitu, apakah ada spek? Enggak, biaya iklan jam 12 sampai jam 2 juga biasa aja. Paling kalau di event-event besar kayak 33 gitu ya. Apakah ada spek biaya iklan? Biaya iklan yang umum itu rasanya ya biasa aja. Ini malah kebanyakan selalu speknya itu subuh. Rata-rata kok speknya malah di subuh. Ini subuh-subuh orang lagi, oh ini kan karena bulan puasa teman-teman ya mungkin ya. Karena bulan puasa jadi speknya pada saat subuhan ya gitu. Orang habis subuh mau mau berangkat itu mungkin buka-buka Shopee gitu kali ya. Ya itu artinya apa, orang mitos-mitos kayak gitu nggak betul ya teman-teman. Ini pakai JMV Max juga fine-fine aja, dia normal-normal aja. Pada saat kita lihat apa namanya tiga-tiganya, apakah dia ada spek ROAS? ROAS berapa? ROAS 9, standar 9,4. Hariannya emang ini target ROAS kan 10, ini kan 14. Ya, hariannya rata-rata di 10, rata-rata di 10. Emang rata-rata di 10 ROAS-nya. Rata-rata di 10, betul kan? Rata-rata di 10 ketika ketika event besar 9,49 cuma turun 0,5, oke lah ya, nggak ada masalah ya. Kalau spesifiknya pada saat pagi-pagi ya gini nggak ada masalah. Ya. Artinya ya terbukti, ya nggak terbukti sih kalau ini teman-teman ya, karena cuma ada 5 tokoan kan yang tadi yang ditampilkan. Jadi ya bukan terbukti, karena terbukti itu biasanya uji signifikansi itu kalau kita udah 30-an data. Uji signifikan, ya kan? Kalau uji signifikan ini tidak signifikan, tidak signifikan. Jadi bisa jadi 5 toko yang saya pegang itu kebetulan aja, oh kebetulan aja yang megang ganteng gitu, makanya dia bagus, gitu ya. Tapi bisa jadi oke juga, tapi seenggaknya dari 5 toko plus berapa puluh toko saya ya, sekitar 20-an, 20 berapa lah ya. Ini kan 5 toko yang tadi kita lihat aja itu GMV Max-nya menunjukkan hasil yang positif. GMV Max-nya itu menunjukkan hasil yang positif, bagus, bagus. Growth, kemudian ruas bagus, ruas sehat, income pencapai, cuma problemnya di masalah stoknya aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kan karena ini soalnya pengalaman pertama GMV Max di bulan puasa. Pengalaman pertama GMV Max di bulan puasa dan hasilnya cukup memuaskan sih buat saya. Mungkin buat teman-teman nanti bisa share juga di kolom komentar yang pakai manual kayak apa pengalamannya di bulan puasa ini, kemudian yang pakai GMV Max gimana pengalamannya di bulan puasa ini gitu ya. Tapi saya lihat pun juga orang yang dulu-dulu keluar teriak-teriak GMV Max gak bisa kayak sekarang udah mulai ngajar-ngajar, udah mulai sharing-sharing tentang GMV Max juga gitu ya. Udah mulai sharing-sharing GMV Max. Ya lucu lah ya, lucu ya. Dulu bilang ini nggak bagus dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa sih, bagus ya kan. Ini masih di tempat saya sih masih oke ya, masih jalan dengan oke. Tidak ada manualnya sama sekali. Mungkin saya nggak bisa mengcompare gimana perbandingannya antara manual sama GMV Max di bulan puasa. Nanti teman-teman yang lain boleh sharing-sharing di kolom komentar. Mungkin ada juga yang teman pakai manual, bisa di-sharingkan juga hasilnya seperti apa, bagus atau enggak, kemudian bagaimana performanya, atau mungkin bisa di-compare dan lain sebagainya. Bisa di-sharing-sharingkan aja. Oke. Gitu ya teman-teman, untuk sharingan kali ini. Udah 14 menit, lanjut panjang ya. Lanjut panjang ya. Tadi juga termasuk video-video flexing ya teman-teman ya, pamer ya. Video-video flexing, pamer ya, pamer. Memang biasa kerjaan mentor itu kayak gitu teman-teman ya, memamerkan hasil orang lain ya. Memamerkan hasil orang lain ya. Oh, orang lain. Oke. Itu emang tugas saya jadi seorang mentor, emang kayak gitu. Memamerkan hasil toko orang lain.
Oke, jadi yang kita pamerkan memang kerja keras orang lain. Ya, seperti itulah flexing. Nggak apa-apa lah. Kan saya mentor ya, pacar. Pacar saya harus flexing teman-teman. Kalau nggak flexing nanti jalan nggak mau ngikutin. Tapi memang kayak gitu ya, normally normally mentor. Jadi bukan karena jago atau apa, itu emang yang jago itu toko orang lain ya teman-teman ya. Yang jago toko orang lain. Jadi flexing itu bukan flexing, itu bentuk pembuktian dari pencapaian orang lain yang ditujukan untuk mengelabui orang supaya yang dianggap jago itu saya, padahal itu orang lainnya itu yang hebat ya, bukan saya. Toko-toko yang saya handle itu bukan sayanya yang jago, emang dasarnya tokonya bagus gitu ya, emang dasarnya tokonya bagus ya Pak. Itu emang 8 beneran teman-teman, itu tak kira itu cuma 80%. 80% itu tokonya, memang tokonya. Kalau saya mengelola itu paling ya cuma 10 sampai 20% lah, nggak nyampe harusnya. Impactnya lah, impactnya. Kalau goal utamanya itu toko. Kalau nggak percaya, jangan coba cari produk yang lagi ngetrend, lagi booming banget ya kan. Misalnya kemarin pada saat Labubu jualan gitu. Itu nggak usah butuh setting-setting yang aneh-aneh dari mentor atau apa, itu yakin bisa melejit. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Video dari saya. Terima kasih. Untuk menutup, seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.